Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, kawan-kawan, semangat pagi. Jangan lupa klik petirnya, ya. Salam kaya rami-rami. Ini yang penting, ya. Oke, kawan-kawan. Nah, kita akan berbincang-bincang dengan, ya, teman saya, ya. Dia juga seorang leader P-Network, ya, kawan-kawan. Nah, berita yang beredar, ya, kawan-kawan, tentang wakil menteri, ya, menteri perdagangan, ya, bos, ya. Iya, iya. Nah, itu sempat viral. Dia sempat mengatakan nggak usah lah kita yang namanya kripto, ya, main kripto apa ini itu, ya, kawan-kawan. Apa benar apa tidak, dan solusinya gimana? Kalau dilarang itu kan sebatas ucapan beliau, Ya. ya, Nah, bahwa beliau mengatakan jangan, ya. itu hak setiap orang, Nah, ya. Jadi kalaupun saya misalnya bilang, ya, katakanlah Wamendak tadi, ya, wakil kementerian tadi, saya bilang Pak Bos nggak usah jadi menteri, Pak Bos nggak usah jadi wakil menteri, ya, kira-kira gimana perasaannya? ya, Iya kan? Nah, kami nggak butuh menteri yang gitu-gitulah kurang lebih, ya. ya, ya. Udah, jadi itu hak setiap orang, dan setiap orang punya kebebasan untuk menyuarakan apa yang diyakini menurut keyakinan kita. Jadi terkait dengan pernyataan beliau bahwa PAI, ini kan cerita PAI. Ya, ya. Nah, bahwa ketika dia mengatakan tidak usah, ya oke, tidak usah katanya, ya. Karena beliau mengatakan tidak usah dengan alasan bahwa alat tukar di Indonesia, karena kita domisili Indonesia, alat tukarnya adalah rupiah. Uang fiatnya rupiah, uang kertasnya rupiah. Dan itu anak kecil pun tahu, kan gitu. Tapi kemudian beliau sebenarnya kalau melarang secara kasar itu tidak, ya kan? Karena itu hak setiap orang, ya kan? Bahwa setiap orang kepingin membuat sebuah perubahan untuk masa yang akan datang, itu kan hak kita juga. Nah, oleh karenanya kita kan merasa bahwa PAI itu ada harapan, itu dulu judulnya. Ya, jadi PAI ada harapan. Nah, kemudian PAI itu ditambang secara gratis, ya. Jadi kita harus memahami dulu dasarnya. PAI kita hasilkan dari cara yang gratis. Kita tidak keluar sepeser pun rupiah kita ya, kalaupun misalnya keluar biaya, paling ya biaya paket internet yang tak seberapa lah, ya kan? Oke. Nah, kemudian ketika dimana dunia itu sedang bergejolak terkait dengan harga koin PAI, dan PAI itu dilarang untuk digunakan sebagai alat tukar di Indonesia, ya kalau dilarang atau katakanlah mereka tidak mengatakan setuju, misalnya PAI itu digunakan untuk alat tukar, benar, kita pun setuju. Tapi ketika kita bicara sebagai alat barter, nah di situ dia. Karena apapun ceritanya, ya, yang namanya alat barter, ini contoh, ya. Saya punya batu. Ya, ini alat barter nih, katakanlah. Tunggu dulu. Nah, ini batu cincin apa ini? Nah, ini batu, ini batu ajaib lah kita bilang. Ya, ini batu ajaib yang memiliki nilai, menurut saya, kan gitu. Ini memiliki nilai yang sangat, satu mungkin saya sebutnya artistik, sangat beda, ya, sangat beda dari yang lain-lain karena bentuknya seperti apam, ya kan, seperti apem kira-kira gitu. Lalu Pak Bos kepingin dengan batu ini, menginginkan batu ini untuk menjadi miliknya Pak Bos. Nah, Pak Bos ngotot, Bos, tolonglah batunya kutukar dengan, ya, katakanlah 1 kilogram emas misalnya, seperti itu. Nah, sama sih, emas itu juga kalau kita kaji, apa sih manfaatnya? Iya. Betul? Betul. Nah, tapi ketika Pak Bos punya emas, terus saya punya batu ajaib, lalu kita barter. Pak Bos kasih saya misalnya 1 kilo emas, terus saya kasih Pak Bos batu. Ini sama Pak Bos mungkin, ya, untuk hiasan. Emas sama saya, sebenarnya kalau kita cerita nilai gunanya apa sih? Ya kan? Tapi kemudian emas memang kan memiliki nilai untuk bisa kita jual. Maka akan seperti itulah sebenarnya prinsip dasarnya PAI Network. Pak Bos nanti punya PAI, saya punya, ya, dagangan. Nah, karena dunia hari ini bahwa
ke depan akan menggunakan yang namanya mata uang digital, maka saya dengan senang hati menukarkan barang-barang saya semampu yang saya sediakan untuk bos tukar dengan Pi. Itu kan hak kita. Iya. Maka sebenarnya kalau sudah saling setuju, sudah saling menyepakati, nggak ada yang salah. Ya menurut kita sih nggak ada yang salah kan? Karena saking sama-sama setuju kan? Iya. Nah itu contoh. Nah jadi kalau misalnya Pak Bos beli ini dengan uang pun ya nggak apa-apa. Ya pada dasarnya kan itu dia. Ini dibeli dengan uang fiat, pakai uang rupiah juga nggak apa-apa kalau Pak Bos berkenan. Ini contoh ya, ini batu hitam dan ini batunya ajaib. Ya. Nah, ini memiliki nilai yang amat luar biasa. Nah, saya tidak segampang untuk melepaskan ke sembarang orang. Ya. Nah, salah pegang, ini bisa masalah. Misalnya nanti Pak Bos beli, Pak Bos tukar dengan saya, Pak Bos lemparkan ke orang lain, benjol kepala, masalah. Ya. Makanya saya tahan. Ini kan persoalan suka sama suka atas dasar kesadaran yang penuh bahwa kita saling suka. Pai juga demikian. Nah, oke, Indonesia benar memang belum ada regulasi undang-undang yang mengatur bahwa mata uang digital digunakan untuk alat tukar, benar belum ada. Nah, tapi bahwa bisa saja di beberapa tahun ke depan, ya kan? Karena hari ini sedang hangat-hangatnya dibicarakan tentang digital rupiah atau e-money rupiah atau apa kayak namanya. Dan ini kan sedang digodok, sedang dibicarakan bagaimana kemudian orang maunya gampang, maunya instan, transaksinya cepat, belanja secara online. Nah, kemudian hadirlah Pi Network. Ini tentu saja ya ke depan itu kan bisa memberikan sebuah peluang ya bagi para pemilik koin Pi. Contoh, oke, Indonesia melarang, tapi negara luar masuk dan membolehkan. Kira-kira gitu ya. Jadi gini loh, jadi pertanyaan ini, kenapa barter barter ini dilarang gitu loh. Nah, di negara kita sendiri ini ada suatu provinsi yang masih menggunakan barter itu, kenapa nggak dilarang, kan gitu? Ya, jadi gini. Nah, kita juga mendengarkan, saya tonton tuh semua isi percakapan yang disampaikan oleh Wamendak tadi, bahwa mengatakan bukan barter yang dilarang, tetapi nilai tukarnya tidak boleh menggunakan Pi, karena itu memang belum ada regulasi yang mengatur, undang-undang yang mengatur akan boleh atau tidak digunakan Pi tadi. Nah, sekarang alat tukar kita hanya rupiah, dan itu semua sadar, benar alat tukar hanya rupiah. Tapi kalau kita bicara tentang komunitas, itu dia. Sah-sah saja. Bos punya koin 1000 Pi. Ya, saya punya batu ajaib dan bos menginginkan ini. Dan bos setengah mati bagaimana cara mendapatkan batu ajaib ini. Ya kan? Lempengan batu yang menurut orang lain ini tidak berguna. Betul? betul. Tapi menurut saya ini kita nyimpannya pun dalam berangkas. Nah, kira-kira gitu. Nah, kita simpan, kita jaga supaya jangan sampai kepegang sama orang lain, apalagi diambil. Lalu keinginan tersebut sangat kuat dari Pak Bos untuk memiliki ini. Terus ya aku tanya, nah karena nanti Pi Network itu akan punya nilai yang tinggi harganya, ya sudah kita barter. Kalau barter boleh, tapi kalau sebagai alat tukar itu belum. Regulasinya mungkin masih diatur. Saya yakin para menteri, ya para pejabat-pejabat tinggi lah kurang lebih seperti itu, semua tentu kepingin segala sesuatunya itu jelas, ya jelas dengan diukur oleh peraturan-peraturan. Nah, jangan-jangan mereka sekarang ini sedang membahas bagaimana kalau kemudian Pi Network memang bisa dijadikan alat tukar di Indonesia, ya. Jadi kalau misalnya kita nggak bisa menggunakan alat tukar Pi untuk belanja di Indonesia, udah belanja ke luar negeri lah. Apalagi, ya kan? Berangkat kita sama-sama ke negara tetangga, ke Singapura, ke Malaysia, cocok? Cocok. Oke. Jadi gini juga ya, yang mau dipertanyakan satu lagi nih pertanyaan yang boleh. Ya tadi kan pemerintah mungkin ya ada regulasi yang ya hukum yang belum masih bertahap ya kawan-kawan. Nah, kalau lah ini seorang pioner ya, harapannya ke depan kan gitu. Apa sih untungnya Pi ini buat negara kita ini gitu loh. Nah, terjadinya transaksi nantinya ini bakal menguntungkan pemerintah atau tidak
Oh. Harusnya pada akhirnya Nah. harus menguntungkan pemerintah. Nah, Harus menguntungkan pemerintah karena apa? Itulah kenapa kemudian harusnya Pi Network ini nanti mendapatkan sebuah legalitas yang jelas sehingga ketika kita transaksi, ketika melakukan barter adalah keuntungan bagi pemerintah. Harusnya seperti itu. Hanya saja kan begini, semua itu kan sudah diatur. Contoh dalam perdagangan bursa kripto, contoh di Indodax, ya di Indodax. Saya yakin dan percaya bahwa Indodax pasti membayar pemerintah. Kalau tidak, pasti situsnya atau webnya itu sudah diblokir. Nah, karena Indodax membayar kepada pemerintah, tentu saja kan atas izin dari pemerintah, Indodax sampai sekarang masih ada, toko kripto, Pintu dan lain sebagainya. Pokoknya exchanger yang hari ini beroperasi di Indonesia itu pasti membayar ke pemerintah. Nah, terkait dengan Pi Network, nah ini pasti nanti akhirnya akan membayar. Contoh, kalau kemudian misalnya Pi Network itu listing di Indodax, Pi Network listing di toko kripto, Pi Network listing di Pintu. Semua exchanger ini digunakan oleh Pi Network, sudah pasti setiap kita transaksi maka pasti ada yang namanya biaya Pi. Ya, ada Pi yang kalau kita mau deposit, kalau deposit oke lah, enggak lah mungkin ya, enggak kena. Tapi begitu mau tarik dana, contoh Indodax begitu sekali tarik kena 25.000. Nah, kemudian kalau toko kripto minimal penarikan 100.000, kita kena biaya 10.000. 10.000 inilah kemudian dikumpulkan oleh katakanlah toko kripto. Nah, kemudian ya tentu mereka membayar pemerintah sebelum mereka mendapatkan izin untuk beroperasi. Paham? Pasti akhirnya membayar pemerintah. Jadi ketika Pi Network ada di toko kripto, ya pastilah kita sudah membayar di sana. Cocok? cocok. Oke, apalagi transaksinya nanti gila-gilaan dengan jumlah pionir yang sedemikian besar, udah pasti transaksinya gila-gilaan. Dalam hitungan menit, dalam hitungan detik, itu akan bisa ratusan ribu bahkan jutaan orang bertransaksi karena komunitasnya udah jelas, komunitasnya besar. Oke, bos? Oke, begitulah kayak kawan-kawan ya. Tetap semangat. Ini pencerahan buat kita semua para pioner. Tetap semangat, klik petirnya ya. Kaya rame-rame ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.